Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zahira Solwadayana dengan NIM 2350191155 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan terkait kuis kimia farmasi 1. Pada soal pertama yaitu berikut adalah contoh senyawa organik, yaitu C2H5OH. Kenapa? Karena senyawa organik adalah senyawa yang sebagian besar tersusun dari atom karbon C dan hidrogen H, serta tersusun seperti unsur lain seperti oksigen, nitrogen. Ciri khasnya adalah ikatan kovalen yang kuat antar atom karbon. Sedangkan yang lainnya yaitu NaCl, H2O, NaOH, dan AgNO3 merupakan senyawa anorganik dan biasanya tersusun dari berbagai unsur tapi tidak selalu mengandung unsur karbon. Soal kedua yaitu identifikasi senyawa organik dengan metode klasik hanya dapat dilakukan dalam bentuk jawabannya tunggal, karena identifikasi senyawa organik dengan metode klasik baik pada campuran tunggal maupun campuran padatan dan cairan hanya dapat dilakukan pada senyawa tunggal karena metode klasik bergantung pada sifat fisik dan kimia yang unik dari setiap senyawa untuk identifikasi. Dalam campuran, sifat-sifat ini saling tumpang tindih dan saling mempengaruhi, menyulitkan atau bahkan tidak mungkin untuk mengidentifikasi senyawa secara terpisah. Yang ketiga, pemeriksaan titik leleh dapat dijadikan sebagai salah satu informasi jawabannya kemurnian senyawa. Karena pemeriksaan titik leleh ini dapat dijadikan sebagai informasi kemurnian senyawa karena titik leleh adalah salah satu sifat fisik yang khas dari suatu senyawa. Titik leleh yang sesuai dengan literatur dapat membantu mengidentifikasi senyawa tersebut. Penentuan kemurnian itu, titik leleh suatu senyawa murni akan memiliki rentang yang sempit, yaitu sekitar 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Kehadiran pengkotor akan menurunkan dan memperlebar rentang titik leleh. Semakin murni suatu senyawa, semakin tajam titik lelehnya. Lalu, jika diberikan radiasi UV, senyawa berikut dapat mengalami transisi senyawanya CH3, CH2OH atau metanol. Jawabannya transisi sigma ke sigma bintang atau antibonding sigma, kemudian N atau pasangan elektron bebas ke antibonding sigma bintang. Alasannya karena senyawa etanol terdiri dari ikatan sigma, CC, CH, dan CO. Pasangan elektron bebas atau N pada atom oksigen tidak ada ikatan pi karena tidak mengandung ikatan rekap atau aromatik. Maka transisinya yaitu sigma ke sigma bintang terjadi pada semua senyawa dengan ikatan tunggal, butuh energi, biasanya panjang gelombang kurang dari 150 nanometer, umumnya pada CH, CC, dan CO. Kemudian N ke sigma bintang dari pasangan bebas oksigen ke antibonding sigma bintang orbital, terjadi pada alkohol eter amina, panjang gelombang sekitar 170 sampai 200 nanometer. Kemudian transisi dengan intensitas serapan paling besar, yaitu jawabannya N ke pi bintang, karena yang transisi elektronik pi ke pi bintang mengabsorpsi cahaya pada lambda mendekati 200 nanometer. Untuk yang sigma ke sigma bintang mengabsorpsi cahaya pada lambda kurang lebih 150 nanometer. Yang N ke pi bintang mengabsorpsi cahaya pada lambda kurang lebih dari 200 sampai 400 nanometer. Yang N ke sigma bintang mengabsorpsi cahaya pada lambda kurang dari 200 nanometer, sedangkan yang N ke N bintang tidak termasuk ke dalam transisi elektronik. Kemudian, apakah senyawa berikut dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible? Jawabannya tidak, karena pada
gambar di sini itu tidak menunjukkan suatu ikatan rangkap terkonjugasi atau ikatan rangkap selang-seling yang menjadi syarat suatu senyawa bisa dianalisis menggunakan spektrofotometri UV visible atau bisa juga disebut dengan gugus chromoform. Kemudian pelarut polar akan menyebabkan senyawa berikut mengalami jawabannya batokromik karena senyawa ini terdapat ikatan rangkap terkonjugasi yang mana transisi elektroniknya itu pi ke pi bintang atau pi ke antibonding pi, yaitu transisi tersebut memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang tadi, di mana pelarut polar akan menyebabkan pergeseran kepanjang gelombang lebih besar atau dinamakan juga batokromik atau pergeseran merah. Selanjutnya, Anda sedang menganalisis senyawa X dengan spektrofotometri inframerah. Salah satu pita yang muncul adalah pita tajam pada bilangan gelombang 3750 sampai 3000 cm-1. Dugaan Anda sampel memiliki gugus, jawabannya OH. Karena pada rentang gelombang 3700 sampai 3000 cm-1 menunjukkan adanya gugus OH atau hidroksil dengan intensitas pita kuat atau ikatan polar kuat pada literatur. Selanjutnya, senyawa propana dan butana dibedakan pada bilangan gelombang, jawabannya 1300 sampai 650 cm-1 karena senyawa propana dan butana merupakan alkana jenuh yang tidak memiliki gugus fungsional khas, sehingga sulit dibedakan pada daerah tegangan CH sekitar 3000 cm-1 karena keduanya menyerap di daerah sana. Namun mereka dapat dibedakan di daerah sidik jari atau fingerprint region, yaitu 1300 sampai 650 cm-1. Disinilah terdapat lenturan atau bending CH2 dan CH3, rocking, wagging, twisting dari gugus metil dan metilena, perbedaan intensitas dan jumlah pita vibrasi karena butana memiliki lebih banyak gugus dan ikatan dibanding propana. Selanjutnya, pada bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm-1, spektrofotometri inframerah dapat digunakan untuk menganalisis senyawa. Jawabannya organik. Karena spektrofotometri inframerah pada rentang 4000 sampai 400 cm-1 digunakan untuk menganalisis struktur dan gugus fungsi dalam molekul, khususnya senyawa organik. Karena senyawa organik memiliki gugus fungsi seperti OH, NH2, COH, CO rangkap 2, CC rangkap 2, CC rangkap 3. Banyak vibrasi karakteristik atau regangan dan lenturan dari ikatan antar atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lain-lain. Selanjutnya, kinetika suatu molekul diberikan radiasi inframerah akan terjadi transisi di tingkat energi. Jawabannya vibrasi. Karena molekul tersebut menyerap energi dan mengalami perubahan dalam tingkat energi vibrasi ikatan antar atom. Transisi vibrasi adalah perubahan dalam mode getaran ikatan kimia seperti stretching atau regangan, yaitu ikatan memanjang dan memendek, bending atau lenturan, yaitu sudut antar ikatan berubah. Hanya getaran yang menyebabkan perubahan momen dipol yang dapat menyerap inframerah. Salah satu metode identifikasi asam salisilat adalah dengan reaksi esterifikasi dengan cara mereaksi sampel dengan metanol dalam suasana asam akan membentuk ester metil salisilat yang beraroma khas. Alasannya, asam salisilat dapat diidentifikasi melalui reaksi esterifikasi dengan metanol dalam suasana asam, biasanya H2SO4 pekat sebagai katalis. Hasil dari reaksi ini adalah metil salisilat, yaitu ester beraroma khas seperti minyak gosok atau wintergreen. Selanjutnya, suatu senyawa dapat direaksikan dengan FHCl3 membentuk warna biru. Senyawa tersebut diduga mengandung gugus, jawabannya OH pada pH fenol.
Alasannya, reaksi dengan FeCl3 atau besi 3 klorida merupakan uji kualitatif klasik untuk mendeteksi gugus OH pada senyawa fenol. Jika suatu senyawa mengandung gugus OH pada cincin aromatik atau fenol, maka akan terbentuk kompleks berwarna ungu, biru, hijau, atau merah tergantung strukturnya. Kemudian, suatu senyawa direaksikan dengan PDAB-HCl memberikan warna orange. Senyawa tersebut diduga mengandung gugus, jawabannya NH2 pada amina. Alasannya, reagen PDAB-HCl digunakan dalam uji kualitatif untuk mendeteksi gugus amina primer atau NH2, terutama amina aromatik dan beberapa amina alifatik. Jika senyawa mengandung gugus NH2, maka akan terbentuk senyawa berwarna orange akibat reaksi kondensasi antara gugus amina dan gugus aldehida pada PDAB, membentuk basa shift berwarna. Selanjutnya, senyawa alkaloid adalah senyawa yang mengandung atom, jawabannya nitrogen. Alkaloid berasal dari asam amino, di mana prekursor biosintesisnya seperti ornitin, lisin, tirosin, triptofan, dan lain-lain. Asam amino ini mengandung gugus amina atau NH2, sehingga nitrogen menjadi bagian dari struktur dasar alkaloid. Banyak alkaloid yang memiliki gugus heterosiklik, yaitu cincin yang mengandung atom nitrogen, misalnya pyridin, indol, quinolon. Selanjutnya, salah satu sifat alkaloid adalah jawabannya basa, karena alkaloid memiliki atom nitrogen dengan pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas ini bisa menangkap proton, lalu menjadikannya bersifat basa lemah. Seperti amina, gugus NH2 atau N dalam cincin heterosiklik bertindak sebagai basa Lewis atau donor pasangan elektron. Nah, ciri basa pada alkaloid ini bisa membentuk garam dengan asam, contohnya alkaloid HCl, dan umumnya larut dalam pelarut organik netral, tapi bentuk garamnya larut dalam air. Selanjutnya, berikut adalah contoh senyawa alkaloid yang berasal dari alam. Jawabannya kafein. Kafein ini merupakan alkaloid purin dari tumbuhan seperti kopi, teh, dan kakao. Mengandung nitrogen, bersifat basa, dan aktif biologis. Kemudian, suatu alkaloid jika direaksikan dengan reaksi Dragendorf akan terbentuk. Jawabannya endapan kompleks kalium alkaloid yang berwarna jingga. Alasannya, reagen Dragendorf adalah reaksi kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa alkaloid. Komposisinya terdiri dari bismut 3 nitrat atau bismut subnitrat, kalium iodida, dan larutan dalam asam asetat atau HCl encer. Reaksi dengan alkaloid yang bersifat basa pada suasana asam, alkaloid akan menjadi bentuk ionik bermuatan positif. Ketika alkaloid bereaksi dengan bismut 3 nitrat, akan terbentuk kompleks ionik yang tak larut, yaitu endapan kompleks alkaloid bismut yang berwarna jingga. Nah, kenapa warna jingga? Warna jingga khas yang muncul karena kompleks antara ion bismut dengan alkaloid yang bermuatan membentuk senyawa tak larut yang menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Kemudian, reaksi berikut yang merupakan reaksi golongan untuk senyawa barbital, yaitu pari. Nah, untuk mengidentifikasi senyawa barbital ini digunakan reaksi golongan pari yang spesifik untuk senyawa barbiturat. Reaksi pari ini adalah reaksi antara barbiturat dengan ion Cu2+, biasanya CuSO4, dalam larutan basa membentuk kompleks berwarna biru ungu. Warna ini muncul karena adanya interaksi gugus enolat dari barbiturat dengan ion tembaga. Kemudian, reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa sulfoamida, jawabannya diazo. Karena senyawa sulfoamida mengandung gugus amina aromatik atau NH2 yang terikat langsung pada cincin benzen, dan inilah yang memungkinkan senyawa tersebut mengalami reaksi diazotasi. Reaksi diazotasinya, senyawa amina aromatik primer direaksikan dengan NaNO2 atau natrium nitrit dalam suasana asam HCl, terbentuk garam diazonium. Garam diazonium tersebut kemudian dikopulasikan dengan senyawa fenol atau naftol yang kemudian menghasilkan senyawa azo berwarna kuning jingga atau merah.
Mungkin sekian saja penjelasan dari kuis Kimia Farmasi 1. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.